Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Fitriana, salah satu dosen tetap pada program studi pendidikan guru PAUD Universitas Mulia Balikpapan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Saya akan memaparkan proses pembelajaran yang telah saya lakukan selama menjadi dosen di program studi pendidikan guru PAUD Universitas Mulia Balikpapan. Pada mata kuliah Pendidikan Inklusi Anak Usia Dini dengan kode mata kuliah 322120 dengan bobot 3 SKS, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi pendidikan guru PAUD yang diajarkan pada semester 4 dengan 16 kali pertemuan. Deskripsi mata kuliah Pendidikan Inklusi Anak Usia Dini adalah mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif tentang konsep, prinsip, dan praktik pendidikan inklusif bagi anak usia dini. Fokus utamanya adalah mengkaji hakikat anak berkebutuhan khusus atau ABK, mengetahui berbagai jenis dan karakteristiknya, serta bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mengakomodasi semua anak. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menyelenggarakan pembelajaran secara bertanggung jawab dengan menjunjung nilai kemanusiaan dan keberagaman. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar psikologi perkembangan anak dan asesmen kebutuhan anak usia dini termasuk anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan sikap inklusif, empatik, dan toleran terhadap keberagaman anak dan latar belakangnya dalam praktik pendidikan PAUD. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip, dan landasan pendidikan inklusif serta jenis-jenis anak berkebutuhan khusus di PAUD. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis peran dan tanggung jawab guru PAUD dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah, aman, dan menghargai keberagaman. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan sikap inklusif, empatik, dan toleran terhadap keberagaman anak berkebutuhan khusus di lingkungan PAUD. Dan yang terakhir atau yang keempat, mahasiswa mampu mendefinisikan dan mengklasifikasikan jenis anak berkebutuhan khusus di PAUD. Referensi utama yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah referensi dari buku saya sendiri, yaitu buku Pendidikan Inklusif untuk Anak Usia Dini, Membangun Fondasi Pendidikan untuk Semua Anak. Saya juga menggunakan referensi pendukung yang bersumber dari artikel ilmiah saya sendiri serta artikel ilmiah dari jurnal-jurnal terakreditasi lainnya yang sudah tercantum pada RPS. Dan saya juga menggunakan video-video pembelajaran yang relevan dengan topik mata kuliah inklusif. Metode pembelajaran yang saya lakukan cukup bervariasi. Yang pertama, tentunya metode ceramah interaktif dengan tujuan menyampaikan informasi materi agar lebih efisien. Yang kedua, metode diskusi, di mana metode ini untuk meningkatkan pemikiran kritis serta kolaborasi antar mahasiswa. Kemudian tanya jawab untuk mengetahui atau mengevaluasi pemahaman dan meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa, diimbangi dengan penugasan untuk melatih tanggung jawab dan kemandirian mahasiswa. Kemudian yang keempat, metode role play untuk mendalami peran mahasiswa sebagai guru atau pendidik anak usia dini khususnya untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kelima, metode problem based learning dengan menyajikan studi kasus sehingga mendorong mahasiswa berpikir kritis, inklusif, analitis, dan mengambil keputusan. Yang keenam, metode discovery learning di mana mahasiswa dapat belajar mandiri dan mencari tahu lebih dalam. Adapun keseluruhan pelaksanaan kegiatan akademik di program studi pendidikan guru PAUD mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 65/Rektor/UM/8 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Mulia. Berdasarkan bab 11 pada pedoman akademik tersebut mengenai proses pembelajaran, maka perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS. Di mana pertemuan pertama sampai 7 merupakan materi pengantar atau materi dasar mengenai pendidikan inklusif di PAUD. Pada pertemuan ke-8 dilakukan evaluasi tengah semester atau UTS yang mencakup unsur materi dari pertemuan 1 sampai 7.
Kemudian di pertemuan ke-9 sampai 15 merupakan materi model pembelajaran untuk anak ABK serta pengelolaan kelas inklusif, kolaborasi stakeholder hingga stimulasi penanganan ABK di sekolah. Kemudian diakhiri dengan pertemuan 16 yaitu evaluasi akhir semester atau UAS. Universitas Mulia juga memfasilitasi dosen dan mahasiswanya sebuah LMS atau Learning Management System berbasis website yaitu Lentera, yang mana hal ini sangat memudahkan dosen melakukan pembelajaran, monitoring, serta evaluasi. Penggunaan LMS ini memberikan kemudahan karena seluruh materi ajar, kuis, tugas dapat disimpan rapi dalam satu platform yang dapat diakses kapanpun dimanapun oleh mahasiswa, sehingga aktivitas tersebut dapat terpantau. Adapun bobot nilai dan komponen penilaian yang diterapkan pada mata kuliah ini mengacu pada bab 12 mengenai evaluasi dan penilaian hasil belajar. Skala nilai A sampai E, di mana nilai E berarti mahasiswa tidak lulus pada mata kuliah tersebut. Selain itu, terdapat komponen penilaian yang meliputi kehadiran 10%, etika, tugas, dan kuis masing-masing 15%, UTS atau ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester atau UAS itu 25%, sehingga keseluruhan komponen tersebut yaitu 100%. Demikian pemaparan mengenai mata kuliah pendidikan inklusi anak usia dini. Selanjutnya saya akan menunjukkan proses pembelajaran tatap muka di kelas pada mahasiswa semester 4. Terima kasih. Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ya. Hari ini kita akan kembali bertemu pada pertemuan kita yang ke-6 ya. Sebelum kita memulai acara ini, kita baiknya berdoa dulu. Saya mohon bantuan untuk ketua kelas bisa memimpin doa untuk teman-temannya. Silahkan Mbak Stevi ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita berdoa, kita melakukan ice breathing dulu. Semua boleh ikut saya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak bantuannya Mbak Stevi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kembali pendidikan inklusi anak usia dini. Sebelumnya kita coba recalling sebentar ya tentang materi pada pertemuan sebelumnya. Mungkin teman-teman masih ada yang ingat, kira-kira di minggu lalu kita membahas tentang apa teman-teman? Anak berkebutuhan khusus, Bu. Iya, tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Mungkin ada yang masih ingat beberapa materi karakteristik seperti apa anak-anak yang ada di Indonesia biasanya rata-rata. Mungkin ada yang bisa bantu menjawab? Tunawicara, oke benar. Ada lagi mungkin? Tunarungu. Tunarungu, iya benar. Ada lagi mungkin Mbak? Masih ingat? Tunanetra, iya benar. Masnya? Tunadaksa, iya benar. Jadi minggu lalu kita udah membahas beberapa jenis-jenis karakter anak berkebutuhan khusus tadi ya yang sudah disebutkan. Nah hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan ke-6 yaitu tentang spesialisasi anak berkebutuhan khusus yang dinamakan dengan ASD atau Autism Syndrome Disorder. Udah ada yang pernah dengar autis? Sudah ya, ya pasti biasanya teman-teman yang terutama yang sudah mengajar di sekolah itu biasanya ada beberapa ciri anak yang memang terindikasi autis. Nah hari ini kita akan coba mendalami apa itu anak autis ya. Nah mungkin bisa tolong bantuannya Mbak Diva bisa membacakan apa itu Autism Syndrome Disorder, silahkan. Gangguan spektrum autis atau ASD menurut American Psychiatric Association. Gangguan spektrum autisme atau ASD merupakan kondisi perkembangan kompleks yang memiliki hambatan dalam interaksi sosial, percakapan, atau komunikasi nonverbal dan perilaku terbatas
Jadi autis ini tidak bisa kita katakan sebagai sebuah penyakit ya, tapi sebagai sebuah gangguan. Kenapa berbeda penyakit dengan gangguan? Karena memang ketika itu dikatakan penyakit berarti harus ada obatnya. Berarti seminggu 2 minggu bisa sembuh ya, seperti batuk, pilek itu dikasih obat sembuh. Tapi kalau untuk gangguan yang biasanya ada di sekitaran neurodevelopmental yang ada di gangguan otak, itu biasanya penyembuhannya cukup memakan waktu yang lama, bisa setahun 2 tahun atau bahkan ada yang terbawa sampai seumur hidup. Itulah kenapa anak autis itu masuk ke dalam golongan gangguan, bukan penyakit ya. Mungkin kita akan coba lihat ciri-ciri yang biasanya nampak pada anak autis. Nah, biasanya gangguan anak autis itu banyak terkenal atau dikenalnya pada gangguan di interaksi sosial, kemudian gangguan komunikasi, nah dan lain sebagainya. Nanti coba bisa kita dalami beberapa ciri yang kemungkinan akan teman-teman lihat di lapangan ya. Yang pertama itu biasanya anak usia dini itu tidak memainkan permainan sewajarnya. Contoh misalkan ini mobil-mobilan gitu ya. Biasanya kalau anak-anak kecil itu main mobil-mobilan gimana? Kalau misalnya mobil-mobilan itu biasa ngeng gitu ya. Nah, tapi kalau untuk anak yang punya indikasi autis itu biasanya dia memainkannya tidak dengan seperti ini, tapi disusun, ditumpuk ke atas atau bahkan dijajar memanjang. Nah, itu biasanya melekat di anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada juga yang marah berlebihan atau biasa teman-teman sering mendengar dengan tantrum. Jadi biasanya anak usia dini itu marah itu wajar. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 10 sampai 15 menit, itu bisa dikatakan tantrum yang cukup parah. Nah, itu butuh penanganan yang lebih dalam lagi. Kemudian ini, suka mengepakkan tangan. Contohnya seperti ini, biasanya teman-teman pernah lihat anak di TV atau di lingkungan teman-teman ada yang suka begini, atau tangan satu aja gini-gini, begini-gini atau begini-begini. Di samping telinga selalu ada seperti itu, begini-gini. Nah, itu ciri yang paling melekat di anak berkebutuhan khusus atau autis. Seperti itu paling melekat itu seperti ini atau begini, biasanya tangan satu juga bisa. Kemudian mereka menghindari kontak mata. Nah, itu biasanya mereka bukan tidak suka dengan menatap mata, tapi memang menurut mereka bola mata itu tidak menarik. Kemudian suka menyendiri, sensitif terhadap aroma, bau atau pendengaran. Nah, itu biasanya berbeda-beda setiap jenis anak autis, tidak sama. Misalkan autis yang A dia itu terganggu pada penciumannya. Dia misalkan mencium misalnya di ruangan sebelah begitu ya, menyemprot baygon. Nah, itu dia bisa mencium. Jadi ciumannya hidungnya itu sensitif. Berbeda dengan jenis autis yang satunya yang B, misalkan dia gangguannya di telinga. Jadi telinganya yang sensitif. Ketika mendengar bunyi guntur atau petir, kemudian klakson. Nah, itu yang sampai ke dalam telinganya itu lebih besar dibandingkan yang kita dengar begitu. Itulah sebabnya kenapa tiba-tiba kadang anak autis itu tiba-tiba langsung tantrum gitu ya, langsung nangis-nangis atau langsung menyakiti dirinya. Nah, itu terkadang kita tidak tahu penyebabnya apa, misalkan aroma yang dia cium terlalu menyengat, tapi kita tidak bisa mencium. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu indikasi. Kemudian yang paling selalu ada di dalam ciri anak autis itu adalah speech delay atau terlambat bicara. Nah, biasanya untuk anak usia dini itu mulai babbling, misalnya baba, mama. Nah, itu biasanya di usia 10 bulan, itu harusnya sudah babbling. Kemudian mulai bisa bicara itu di umur 1 tahun atau 2 tahun. Nah, kalau kita menemukan anak-anak kita itu di usia 3 tahun misalnya belum menyebutkan 5 kata minimal ya, mama, papa atau tidak. Nah, itu kemungkinan bisa dikatakan speech delay atau terlambat bicara. Nah, itu butuh penanganan khusus. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman? Nah, ini ya, jadi gangguan autis ini masuk bisa dikatakan gangguan seumur hidup. Tapi bukan berarti tidak bisa hilang. Misalkan dia awalnya di level 3 gitu ya, level yang paling berat itu level 3. Itu bisa diturunin ke level 2 atau level 1 ketika orang tua atau keluarganya bisa mengantarkan anak-anaknya untuk terapi. Nah, ini ada contoh video anak-anak tantrum, tapi yang sudah saya share. Ya, seperti ini ya. Ini yang masuk ke dalam kategori level 3 atau parah. Nah, penyebabnya apa, teman-teman? Jadi semakin
dunia itu semakin modern, ternyata dari hasil penelitian itu tingkat, anak berkebutuhan khusus itu ternyata meningkat, terutama ketika kita masuk ke dalam, eee penyakit yang, COVID-19 itu ya, tahun 2019 itu ternyata dari hasil statistik, anak-anak ABK kita itu meningkat. Nah, rata-rata itu beberapa penyebab yang kemungkinan bisa mempengaruhi anak-anak kita itu dari ketika di dalam kandungan. Misalkan, ibu saat hamil itu banyak menghirup polusi udara, kemudian banyak, makan makanan yang mentah, itu biasanya seafood-seafood, itulah kenapa ibu hamil itu ada sedikit larangan untuk atau mengurangi makanan-makanan mentah seperti seafood atau sayuran mentah. Kalaupun ingin sekali makan boleh, tapi dipastikan itu benar-benar matang sempurna ya. Kemudian ini Kutex atau thinner, bensin. Nah, sebisanya ketika wanita sedang hamil itu dihindari untuk menghirup, aroma yang terlalu kuat karena itu bisa menembus, dinding plasenta yang menyebabkan gangguan fungsi kognitif pada janin di dalam kandungan. Nah, ini beberapa penyebabnya ya. Nah, ini ada botol-botol minuman plastik yang biasanya dari tempat sisa makanan atau minuman kita minum, nah itu masuk ke dalam plasenta janin yang menyebabkan gangguan kognitif. Nah, kemudian kita sebagai guru PAUD bagaimana cara penanganannya ketika kita menemukan anak-anak seperti ini di sekolah kita? Nah, ini yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai guru PAUD, ketika kita melihat, oh kayaknya, siswa kita ada indikasi ya, walaupun kita tidak bisa langsung, misalnya kita sudah lihat, ih ini speech delay ini berarti autis, oh tidak bisa begitu ya. Jadi minimal kalau mau dikatakan autis, itu minimal dia punya 5 ciri autis, dari beberapa yang tadi itu ya, minimal 5. Kemudian, kita bisa melakukan observasi, jadi checklist yang sudah saya share di LSM atau Lentera, itu bisa teman-teman gunakan di sekolah untuk checklist, kira-kira anak ini masuk ke dalam kategori autis atau tidak. Hasil observasinya nanti itu bisa disampaikan ke orang tua. Kemudian, nah ini ya setelah observasi, kemudian kita mengarahkan orang tua untuk, penanganan lebih lanjut di dokter tumbuh kembang anak. Kemudian kita juga bisa memasukkan anak kebutuhan khusus itu di sekolah inklusi. Ya mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan? Silakan, ya maju. Tadi kan Ibu bahas tentang penanganan di sekolah sebagai Iya. guru PAUD. Nah, bagaimana kita sebagai guru PAUD itu menyampaikan ke orang tua bahwa anaknya itu ternyata ada indikasi dari setelah kita melakukan checklist itu, Ibu? Oh, iya, ya, oke, terima kasih ya pertanyaannya, saya izin langsung menjawab ya. Ini agak cukup sensitif ketika kita mau menyampaikan ke orang tua, karena tidak semua orang tua itu mau menerima ketika anaknya mungkin ada sedikit gangguan atau hambatan. Nah, cara penyampaiannya ketika kita sudah punya hasil observasi dari guru PAUD, itu bisa kita sampaikan secara langsung, tapi ketika kita ada keraguan untuk menyampaikannya, kita bisa meminta bantuan kepala sekolah. Jadi dari kepala sekolah biasanya bisa lebih menyampaikan dengan beretika atau bagaimana begitu ya, itu untuk bisa, menjadi pedoman orang tua bisa membawa anaknya ke, pemeriksaan dokter tumbuh kembang anak. Kita cukup sampai di situ saja penanganannya, kita tidak bisa memberikan terapi yang lebih dalam lagi karena kita tidak, memiliki jurusan yang, untuk menangani terapinya. Kecuali kalau kita sudah mengikuti pelatihan-pelatihan terapis itu boleh memberikan penanganan. Tapi kalau tidak, itu bisa kita memberikan, apa ya, masukan kepada orang tua, cukup untuk membawa anaknya periksa ke dokter tumbuh kembang. Mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan? Oh ya, silakan Mbak. Saya mau bertanya Ibu, Iya. kita sebagai guru PAUD itu bagaimana caranya ketika anak itu sedang tantrum, anak autis sedang tantrum yang ada di kelas? Oh ya bingung ya gitu ya? Oh, oke. Ya mungkin bisa tunggu di sini sambil, kita praktek untuk penanganan. Jadi kalau misalkan anak itu tiba-tiba nangis gitu ya, meraung-raung atau sampai di lantai kadang, banting-banting badan. Nah, itu kadang kan mengganggu lingkungan sekitarnya, teman-teman yang lain jadi ikut merasa terganggu begitu ya. Kita bisa membawa anak yang sedang tantrum itu ke ruangan terpisah, misalkan di sebelah atau di ruang guru yang lebih sepi. Setelah itu kita bisa pegang, kalau misalkan masih di dalam itu kan kita susah untuk menarik anak, nggak bisa langsung kita kasar tarik begitu, tidak bisa. Jadi kita menenangkannya dengan, kita berdiri di belakang anak. Kalau anak kan lebih kecil ya,
berdiri di belakang, terus kita cukup tahan tangannya supaya tidak memukul kita dari belakang. Jadi kenapa tidak dari depan? Karena kita khawatir ketika kita memegang dia dari depan itu kita yang babak belur karena dipukul-pukul gitu atau ditendang. Nah, itu kita menghindari. Jadi lebih baik amannya kita di belakang terus kita dekap dia dari belakang. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Ada lagi mungkin? Ya, mungkin ya mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini cukup jelas ya. Ya, selanjutnya mungkin kita akan coba pertemuan di minggu depan, kita akan membahas bagaimana pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah SLB dan sekolah inklusi. Nanti kita akan mencari tahu bagaimana perbedaannya di SLB dengan di sekolah reguler yang sudah inklusi. Seperti itu ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa kita jadikan pelajaran dan mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendidikan inklusi. Saya berharap teman-teman bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya lagi di luar untuk mencari tahu lebih dalam bagaimana pendidikan inklusi. Setelah ini coba kita kerjakan ini ya, ada tugas yang saya sampaikan di Lentera, itu ada video review tentang anak autis namanya Call Me Po. Jadi di situ teman-teman bisa belajar melihat ciri secara nyata bagaimana ciri khas anak-anak autis itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.